Beberapa tahun belakangan pejabat daerah kerap terjaring operasi tangkap tangan OTT KPK dengan nilai korupsi yang cukup fantastis. Kasus terakhir Satgas KPK kembali menangkap tangan seorang pejabat daerah Bupati Sulawesi Utara, Oke Arya Zulkarnain pada Rabu 13 September 2017. Oke Arya kini ditahan KPK bersama 4 tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Batubara Helman Herdadi, pemilik dealer mobil di Kabupaten Batubara Sujendi Tarsono, serta 2 kontraktor Maringan Situmorang dan Saiful Azhar. 2 tersangka sakit mendadak yaitu Helman Herdai, Kepala Dinas PUPR, Pemkab Batubara, dan Maringan Situmorang, seorang kontraktor setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kedua tersangka dipapah menggunakan kursi roda karena kondisi kesehatan yang memburuk. Dari 3 proyek yang diduga korupsi oleh Bupati Oke Arya, 2 diantaranya Arya mengantongi fee dari kontraktor 4,4 miliar rupiah. Fee itu berasal dari proyek pembangunan jembatan Sentang dengan nilai total 32 miliar rupiah dan proyek pembangunan jembatan Sel Manggung senilai 12 miliar rupiah. Sedangkan 1 proyek lainnya, yakni betonisasi di Jalan Kecamatan Talamawi dengan nilai total proyek 3,2 miliar, Bupati Oke Arya diduga menerima fee 400 juta dari kontraktor proyek. Sebelum Oke Arya, KPK juga telah menahan Wali Kota Tegal, Siti Masita, pada 30 Agustus 2017. Dia diamankan usai mengikuti rapat evaluasi capaian kerja triwulan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah. Siti Masita diduga tersandung kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal. Selain Siti Masita, KPK juga mengamankan Amir Mirza Huta Galung yang merupakan pengusaha dan orang kepercayaan Siti Masita, Wakil Direktur RSUD Kardinah Tegal Cahyo Supriyadi, Kabak Keuangan RSUD Kardinah Tegal, supir hingga ajudan Siti Masita. Siti Masita diduga menerima total gratifikasi 5,1 miliar rupiah terkait pengolahan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah Tegal dengan fee proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkop Kota Tegal. KPK berhasil menemukan uang tunai 200 juta rupiah di rumah Amir Mirza yang dipakai sebagai posko pemenangan Siti Masita dan Amir. Uang hasil suap 1,5 miliar rupiah diduga akan digunakan untuk membiayai kegiatan politik Siti Masita dan Amir Mirza di Pilkada Kota Tegal 2018. Oke Arya dan Siti Masita menambah daftar kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Di antaranya Bupati Pamekasan Ahmad Syafei, Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun, Bupati Klaten Sri Hartini, dan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti. Bupati Subang Ojang Sohandi, Bupati Bayu Asing Yan Anto Ferdian, Wali Kota Cimahi Ati Suharti dan suaminya M. Itok Tocija. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengaku prihatin dengan banyaknya pejabat daerah yang tersandung kasus korupsi. Basaria berharap kejadian serupa tidak terulang lagi di daerah lain di Indonesia. KPK tidak ingin sampai semua bupati pindah ke kantor KPK. Untuk mengantisipasi kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah, KPK telah melakukan kerjasama dengan beberapa daerah besar di Indonesia terkait pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan pelatihan aplikasi semacam e-lelang, e-profit kepada wali kota dan bupati di daerah. Ini dapat memudahkan kepala daerah untuk mengontrol anggaran di daerahnya masing-masing. Keprihatinan lain datang dari Ketua MPR Zulkifli Hasan yang mengingatkan kembali para pejabat daerah untuk memperhatikan pengolahan pemerintahan yang sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku. Zulkifli Hasan meminta para pejabat pemerintah untuk bekerja sesuai dengan sumpah dan janjinya bekerja atas nama negara. Bukan justru memperkaya diri sendiri dan menyalahgunakan jabatannya. Zulkifli juga mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menaikkan gaji para kepala daerah. Mereka yang terlibat tindakan korupsi diduga karena gajinya tidak mampu menutupi biaya kampanyenya yang mahal. Ya pemirsa, mengapa ya kepala negara banyak yang tertangkap KPK, tertangkap tangan begitu ya? Kepala daerah ya. Kepala daerah ya, betul. Nah, bahkan ada yang mengatakan wah ini lagi apa saja. Artinya memang sudah common begitu ya, kepala daerah melakukan korupsi. Apa penyebabnya begitu atau bagaimana solusinya? Apakah tadi itu ya
kalau perlu KPK-nya saja yang dibubarkan begitu, jadi tidak ada yang tertangkap tangan lagi. Tentunya tidak seperti itu. Kita akan mengkajinya pemirsa. Saat ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio ini ada Pak Edi Wijaya, Edi Kusuma Wijaya, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PDIP. Selamat malam. Malam. Ya. Dan kemudian ada Pak Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Saya ke Pak Edi Kusuma dulu ya, karena kalau akhir-akhir ini banyak sekali kepala negara yang ditangkap ya Pak. Kepala daerah. Kepala daerah terus. Kayaknya sudah ini moodnya 2019 ini. Apakah ini menunjukkan, dan selalu kok kasusnya sama OTT gitu, tangkap tangan korupsinya. Ini menunjukkan sekarang bergeser mungkin ya, modus korupsinya itu sekarang lebih banyak ke suap atau gratifikasi, bukan markup anggaran seperti dulu. Sebetulnya yang mau saya katakan ya pada Mbak Rama, bahwa korupsi di Indonesia ini itu sudah dapat dikatakan ya, sudah membudaya dan sudah terstruktur dan sudah sangat sistematis terjadinya. Sebetulnya korupsi ini bukan hanya terjadi di kepala daerah, hampir menyeluruh di seluruh instansi pemerintah. Kebetulan ini, yang ditangkap saja begitu ya? Nah, kebetulan yang tertangkap akhir-akhir ini, sebagai contoh ini, banyak jajaran hakim. Bagaimana jajaran hakim, kehakiman, itu banyak tertangkap kasus korupsi. Puncaknya dulu kan sudah ada yang paling tinggi ya, ketua MK. Sampai ke sana mulai dari panitera di pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, kemudian hakim agung yang ditangkap. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa Indonesia itu sudah di mana-mana, sudah merata gitu. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Tentunya kita juga harus mengadakan suatu kekuatan, ya, kekuatan yang secara terstruktur dan sistematis juga untuk melawan korupsi-korupsi yang sudah terjadi ini. Ini mungkin disambung juga oleh Pak Refli ya, bukan kepala daerah deh, mungkin pejabat tepatnya. Kenapa kebanyakan pejabat ini, bisa dikatakan kebanyakan ya Pak ya, kalau dihitung itu kebanyakan pejabat itu korupsi begitu di Indonesia ini. Jangan-jangan yang nggak ditangkap itu karena ya mereka bukan pejabat aja, mungkin begitu. Jadi ini agak kompleks ya sebenarnya. Jadi bukan satu saja penyebabnya. Nah, salah satu yang ingin saya soroti adalah mengenai definisi korupsi itu sendiri. Kalau dulu ya, pertama dua hal, tidak ada KPK dan dua definisi korupsinya yang berbeda. Kalau dulu orang biasa saja yang namanya misalnya mendapatkan kickback dan lain sebagainya, mendapatkan pemberian dan lain sebagainya. Karena tidak merugikan uang negara ya Pak? Bahkan kadang-kadang diceritakan, waduh enak sekali itu, baik dan lain sebagainya. Nah sekarang pejabat yang memperoleh pemberian itu akan dianggap sebagai paling tidak gratifikasi. Dan kalau dia di atas 1 juta kan harus dilaporkan. Kemudian setelah dianalisis, kemudian bisa dikembalikan kepada yang bersangkutan. Tapi kalau tidak dilaporkan, lalu kemudian angkanya besar, itu diduga itu untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan karena posisi yang bersangkutan. Nah, meskipun tadi itu tidak merugikan uang negara, begitu. Ya itu bukan lagi isu sekarang. Nah, karena itu kemudian karena suap termasuk bagian dari kewenangan KPK. Nah, sekarang dengan adanya perluasan, dengan adanya KPK di satu sisi dan perluasan definisi korupsi suap seperti gratifikasi itu, maka kemudian praktek-praktek yang barangkali di zaman Orde Baru misalnya atau Orde sebelumnya itu jamak dilakukan, mungkin hampir semua pejabat publik itu menerima pemberian, baik dari pengusaha maupun pihak ketiga lainnya, maka kemudian sekarang kalau itu kemudian dilakukan kembali maka terkategori sebagai korupsi. Nah, lagi-lagi kalau tidak ada KPK tidak akan ada yang tertangkap tangan juga. Nah, sekarang sudah definisinya berubah, ada KPK pula. Jadi kalau seandainya sekarang meruak atau meruyak adanya OTT korupsi-korupsi kepala daerah, bukan berarti dulu tidak ada. Tapi kalau dulu kan sering markup anggaran begitu modusnya kan. Iya, sebenarnya kurang lebih sama kan. Markup kemudian kickback itu kan kadang-kadang satu jalur. Sebagai contoh misalnya pengadaan barang dan jasa. Anggaran di markup dulu lalu kemudian harga tersebut kemudian disampaikan kepada providernya, kepada kontraktornya, lalu kemudian ada kickback baliknya. Itu kan soal metode saja.
Apakah ambil Tapi di kalau depan, kepala daerah apa ambil di kebanyakan belakang? izin kan Pak, izin tambang atau izin apa, itu seperti itu bukan Iya, ini makanya lagi. Mungkin gara-gara otonomi daerah ini ya. Bukan, saya ingin mengatakan bahwa pemberian itu bisa bermacam-macam. Mungkin karena dia ada main di misalnya markup anggaran, bisa juga main di perizinan dan lain sebagainya. Tetapi memang yang paling sering dimainkan itu memang perizinan. Kenapa perizinan? Sederhananya adalah kan tidak melibatkan sebuah analisis keuangan. Susah malah Susah kan? kepantaunya ya. Nah, tetapi ketika kemudian karena adanya penyadapan oleh KPK dan lain sebagainya, walaupun dari analisis keuangannya tidak ada masalah, karena ini kan izin, tidak mengeluarkan uang apa-apa, sebenarnya tidak merugikan uang daerah kan seperti itu. Tetapi karena kemudian adanya OTT dari KPK, kemudian ya semua ketahuan. Nah, persoalannya lagi-lagi adalah, nah ini kadang-kadang lucu logikanya, yang disalahkan KPK-nya. Mungkin kalau nggak ada KPK nggak akan ada yang OTT, nggak akan ada yang korupsi. Tetapi itu akan menjadi api dalam sekam. Jadi negara ini bisa rusak dari dalam. Jadi lebih baik dibuka, dibongkar, agar kemudian memunculkan efek jerah. Entah sampai kapan, saya kira memang akan banyak instrumen yang harus kita perbaiki mulai dari hulu sampai hilirnya. Baik. Nah ini nanti kita bahas dulu. Kita akan lanjutkan lagi nih Pak Bisa setelah pesan-pesan berikut ini.